mari kita satukan hati kita untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Pagi ini kami boleh berkumpul untuk beribadah Tuhan, walaupun melewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sebentar kami mau sharing firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, biar otoritas Allah, otoritas kerajaan Allah turun buat kami semua, meliputi kami semua, buat hamba secara pribadi, mengurapi lidah mulut bibir hamba, hati pikiran hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, biar perkataan dari Engkau ya Tuhan. Dan buat jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan, telinga mereka menjadi telinga seorang murid, dan hati mereka menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Ketika benih firman-Mu ditaburkan, mereka boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah ya Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, biar otoritas Tuhan turun buat kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati setiap alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, internet Tuhan, jaringan wifi Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi gangguan apapun ya Bapa. Dan pagi ini kami siap menerima firman-Mu dan kami siap sharing firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya kembali oleh Ibu Gembala, oleh Pak Wi, dan oleh teman-teman rekan sepelayanan hamba-hamba Tuhan di Gereja GBHP Kemuliaannya untuk saya sharing firman malam pagi ini. Saya bersyukur buat kesempatan yang kembali diberikan buat saya. Oke, pagi ini kita tetap mau sharing bicara tentang siapa Yesus gitu. Jadi bulan Mei ini kita sudah bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik minggu lalu, terus Yesus adalah penyembuh oleh Kak Popi, terus Ibu Diana bicara tentang Yesus adalah firman yang hidup, dan pagi ini kita mau bicara tentang Yesus adalah terang dunia. Itu tema yang diberikan buat saya oleh gereja. Dan pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang Yesus adalah terang dunia. Mari kita buka dalam Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka dalam Yohanes 8 ayat 12. Jadi pagi ini kita sama-sama belajar ya. Saya pun sedang belajar mengerti arti dari Yesus adalah terang dunia. Saya bacain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saya ulang. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara terang dunia itu, jadi teringat tadi Pak Paulus sudah singgung ya, waktu kita sekolah minggu ada lagu Yesus terang dunia, dia bercahaya, itu. Tadi Pak Paulus juga singgung. Nah, mungkin waktu itu pun, waktu saya sekolah minggu pun, saya nyanyiin lagu itu ya nyanyiin aja. Tapi apakah pengertian makna dari Yesus terang dunia itu mungkin waktu itu saya belum mengerti. Bahkan jujur sampai hari ini, pas ketika saya diberi tugas untuk membawakan tema ini, saya mulai belajar menggali lagi. Apa sih makna pengertian dari Yesus adalah terang dunia? Nah, pagi ini Alkitab bilang begini sama kita. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Bapak Ibu Saudara sekalian, kata akulah itu kalau dalam bahasa aslinya artinya gini, saya sendiri atau aku sendiri. Jadi kalau kita berkata akulah itu kata yang berarti saya sendiri atau aku sendiri gitu. Nah, kata itu sama dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bilang begini, "Akulah gembala yang baik," gitu kan. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar." Itu kata yang sama. Jadi ketika Yesus bilang, "Akulah terang dunia," itu sama artinya ketika Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar, akulah gembala yang baik," itu sama. Jadi kata akulah itu adalah kata yang menyatakan pengakuan atas jati diri seseorang. Contoh. Jadi ingat gak waktu ketika Yusuf mengakui jati dirinya kepada saudara-saudaranya kan?
Waktu itu kan kita tahu Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dijual, dibuang sehingga Yusuf mengalami banyak penderitaan, tapi akhirnya Tuhan angkat Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, ketika itu ada musim kelaparan, orang-orang Israel datang ke Mesir. Nah, saat itu saudara-saudara Yusuf pun datang ke sana gitu kan. Tapi saudara-saudara Yusuf nggak kenal siapa Yusuf. Nah, tapi di detik itu Yusuf bilang gini kan, dalam Kejadian 45 ayat 3 bilang gini, akulah Yusuf. Nah, itu seperti itu. Jadi saat itu, detik itu Yusuf mengakui bahwa dia adalah Yusuf, saudara-saudara mereka. Nah, sama seperti ketika Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Yesus lagi bilang, saya ini terang dunia gitu kan. Nah, apa sih arti terang dunia itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pagi ini yang kita mau belajar. Apa arti terang dunia itu? Nah, kata terang itu artinya gini, ada bicara tentang cahaya. Jadi kalau kita bicara terang itu, pengertian yang pertama itu bicara tentang cahaya. Pengertian yang kedua, terang itu tentang kualitas yang cemerlang gitu kan. Kalau dibilang terang itu berarti kualitasnya cemerlang gitu. Nah, pengertian yang ketiga, terang itu bisa disamakan arti juga bintang, ya kan? Kita tahu bintang itu terang. Yang selanjutnya bisa juga diartikan sebagai kobaran api. Nah, tapi yang ingin saya bahas ini, terang itu kuat dalam kebenaran dan pengetahuan tentang kebenaran. Jadi kata terang itu yang pagi ini saya mau bagikan itu kuat dalam kebenaran dan pengetahuan tentang kebenaran. Dan kata dunia itu artinya kosmos. Dunia itu kosmos atau bumi ini, alam semesta, tempat manusia hidup. Jadi pengertian ketika Yesus bilang ini, akulah terang dunia, itu artinya apa? Ini, akulah terang dunia berarti yang pertama, Yesus adalah pribadi yang bersinar, yang bercahaya, atau yang berdampak di tempat manusia hidup atau di dalam bumi ini. Jadi ketika Yesus berkata kepada orang banyak nih, dia bilang, akulah terang dunia, itu berarti Yesus lagi bilang begini, Yesus adalah pribadi, sosok seorang yang bersinar, bercahaya, berdampak di bumi ini, gitu kan, di tempat manusia hidup. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus dalam dunia ini, ketika dia hidupnya memang 33 tahun, tapi dia pelayanan 3,5 tahun, hidup Yesus itu benar-benar menjadi sumber jawaban. Dia menjadi sinar. Dia bersinar, dia bercahaya. Waktu itu, waktu di tempat di mana Yesus hidup kan, kita tahu Yesus di situ mengajar banyak orang, dia banyak membuat mukjizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan. Di situ kita lihat ketika Yesus adalah orang pribadi yang menjadi jawaban. Yesus di situ menampakkan sinarnya gitu kan. Orang pribadi yang berdampak bagi banyak orang di sekelilingnya. Nah, itu arti yang pertama. Jadi kita belajar yang pertama ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, itu berarti Yesus itu adalah pribadi yang bersinar, yang bercahaya, yang berdampak dimanapun Yesus berada. Dan kita tahu, tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua begini, arti yang kedua ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, Yesus bilang begini, Yesus adalah pribadi yang cara berpikirnya, perkataannya, dan perbuatannya atau tindakannya sesuai kebenaran. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang hari ini mungkin saya mau bilang kita mesti belajar bersama-sama. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, Yesus itu cara berpikirnya dia, cara berkata Yesus, dan cara bertindak atau perbuatan Yesus itu sesuai dengan kebenaran. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu bicara firman, yes. Kebenaran itu bicara tentang kehendak Bapa, yes. Kebenaran itu bicara tentang apa lagi? Bicara tentang perintah-perintah Bapa. Waktu Yesus datang ke dunia ini jelas, Yesus diutus oleh Bapa. Yesus diperintahkan oleh Bapa. Jadi ketika Yesus ada dalam dunia ini, pikirannya, perkataannya, tindakannya itu sesuai dengan perintah Bapa dan kehendak Bapa. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus ada dalam dunia ini, apa yang selalu dipikirkan? Dia pikirkan apa? Jiwa-jiwa. Kemanapun dia pergi, dimanapun tempat dia lalui, dia mengajarkan orang. Dia mengajar banyak orang dengan firman. Terus dia bilang apa? Ayo bertobat, bertobat, bertobat. Dia mengajarkan banyak orang. Itu artinya apa? Pikiran Yesus cuman ada jiwa-jiwa. Dan itu pun yang menjadi pikiran Bapa.
kehendak Bapa, kemauan Bapa. Apalagi ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus mengajar dengan firman, itu perkataannya itu perkataan yang membangun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika Yesus ngomong, berbicara sesuatu, itu perkataan yang membangun, walaupun mungkin ada teguran di situ, ada nasihat di situ, tapi kita tahu dari sejarah yang kita baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Yesus ngomong, perkataannya itu perkataan yang membangun, menasehati. Walaupun memang sekali lagi ada teguran di situ, tapi teguran itu membuat kita jadi sadar dan jadi bertobat, Bapak Ibu sekalian. Dan tindakan Yesus pun tindakan yang luar biasa. Kita ingat waktu itu Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi kan tentang bagaimana membayar bea di bait Allah dan membayar pajak kepada kaisar. Yesus apa? Yesus nggak bantah loh. Yesus lakukan itu, dia bayar bea di bait Allah dan dia pun bayar pajak kepada kaisar. Jadi di sini artinya apa? Tindakan Yesus pun mencerminkan firman itu sendiri gitu, kehendak Bapa itu sendiri. Jadi dia nggak melawan hukum yang ada, dia nggak berontak terhadap hukum yang ada. Jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia gitu, selain dia pribadinya, kehidupannya berdampak, bercahaya buat bagi banyak orang, tapi di sisi lain pikirannya, perkataannya, perbuatannya pun itu selaras dengan firman Tuhan. Wow, itu luar biasa. Yang ketiga, pribadi yang kaya dalam pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran. Kalau yang pertama tadi, pribadi Yesus adalah orang yang bersinar, bercahaya. Yang kedua, Yesus adalah pola pikirnya dan perkataannya sesuai dengan firman. Yang ketiga, ini yang harus kita tahu juga, Yesus itu kaya akan pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, yang hari ini kita harus belajar juga. Karena firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kekurangan pengenalan kita akan Tuhan, kekurangan pengertian kita akan Tuhan, kekurangan pengetahuan kita akan Tuhan, saya mau bilang kita pasti binasa. Nah, tapi Yesus itu orang yang kaya di situ. Yesus tahu, mengerti siapa Bapaknya, apa perintah Bapaknya, apa kehendak Bapaknya. Nah, maka itu Yesus bilang, akulah terang dunia, kayak gitu kan. Nah, kita tahu setelah Yesus mengerti, memahami siapa Bapa, memiliki pengetahuan tentang kebenaran, tentang apa yang menjadi perintah Bapa dalam kehendaknya, maka itu dia tindakan-tindakan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus sudah pasti sesuai dengan perintah Bapa. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus harus mati di atas kayu salib itu kan perintah dan kehendak Bapa. Kalau Yesus nggak kenal, nggak tahu, nggak memahami apa perintah Bapa, apa kehendak Bapa, saya percaya niscaya Yesus nggak akan lakukan itu. Yesus nggak akan lakukan itu. Tapi karena Yesus kaya, tahu, ngerti, paham apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi perintah Bapa dalam hidupnya, maka dia rela mati di atas kayu salib. Walaupun memang sebenarnya dia mungkin kan kita tahu di Taman Getsemani dia ada sedikit tawar-menawar dengan Bapa kan. Tapi di situ dia tahu juga, dia bilang gini, Bapa biar kehendakmu saja yang jadi. Nah, di titik itu saya memahami secara pribadi bahwasanya Yesus benar-benar mengenal siapa Bapaknya. Yesus betul-betul memahami siapa Bapaknya. Yesus betul-betul mengerti siapa Bapaknya. Jadi ketika dia disuruh untuk mati, dia tetap taat. Kalau bicara contoh yang lain, kita teringat juga Abraham, Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman. Kita tahu kan, Abraham adalah pribadi yang luar biasa kan. Tuhan minta dia serahkan Ishak untuk anak, serahkan Ishak sebagai korban persembahan. Tapi di titik itu Abraham nggak ragu-ragu. Kenapa? Saya percaya karena Abraham kenal siapa Allah yang disembah, tahu siapa Allah yang disembah, dan mengerti, memahami dengan benar. Jadi Abraham nggak ragu-ragu, walaupun mungkin hatinya sedih, walaupun mungkin hatinya, maksudnya, aduh kok ini anak saya yang satu-satunya, tapi karena dia tahu Bapaknya, dia tahu Tuhannya, dia nggak ragu-ragu. Maka itu kan Abraham bilang kan, nanti Tuhan yang menyediakan. Dan benar, akhirnya Tuhan yang menyediakan. Jadi saya mau bilang begini, jadi ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari dari sini adalah bahwasanya Yesus adalah pribadi yang bercahaya, pribadi yang bersinar, pribadi yang berdampak di setiap tempat yang Yesus lalui, di setiap tempat yang Yesus
singgah di situ. Itu luar biasa banget. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia, adalah Yesus mempunyai pola pikir, mempunyai perkataan, mempunyai perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman, yang sesuai dengan kebenaran kehendak Bapa dan perintah Bapa. Yang ketiga, ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Yesus adalah pribadi yang mengenal Bapanya dengan sungguh-sungguh, mengetahui, memahami siapa Bapanya dengan sungguh-sungguh. Itu luar biasa. Nah, saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, setelah saya pribadi pun menggali pengertian ini, saya melihat gini, wow, kita punya Tuhan yang luar biasa banget ya. Kita punya Tuhan yang yang hebat, yang besar banget gitu kan. Ketika dia diutus Bapa, gitu kan, dia punya hebat maksudnya gitu kan. Dia benar-benar membuktikan gitu jati dirinya sesungguhnya gitu kan. Dia menjadi pribadi yang berdampak gitu kan buat bagi banyak orang, dan itu luar biasa. Dan hal itu harusnya membuat kita semakin, ketika kita dengar kebenaran ini nih, saya pribadi semakin saya mengagumi Tuhan saya, semakin saya mengasihi Tuhan saya, semakin saya hormat, respect sama dia gitu. Maksudnya apa? Setelah saya mengetahui kebenaran ini, karena mungkin jujur, sebelum-sebelumnya kalau bicara akulah terang dunia, paling kita taunya ya itu dia. Ya, Yesus terang dunia begitu aja kan. Kita tanpa mengerti apa arti yang sebenarnya dari terang dunia itu sendiri. Tapi pagi ini setelah saya mengerti, saya pribadi mau bilang gini, itu luar biasa banget. Yesus itu luar biasa banget, nggak salah kalau saya pribadi boleh percaya sama dia. Tapi nggak berhenti di situ saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita udah tahu ya, Yesus adalah terang dunia. Nah, kalimat selanjutnya bilang begini kan, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi Yesus bilang begini kepada orang banyak, akulah terang dunia. Yes, kita tahu tadi, kita udah belajar tadi. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau tanya lebih jelas, kita bisa ikut komsel, ada Selasa, Rabu, Kamis. Di situ kita bisa kupas lebih dalam. Mungkin Bapak Ibu ada pemikiran-pemikiran yang lain tentang Yesus terang dunia, kita bisa bagikan di situ, kita bisa sharing di situ. Nah, kalimat selanjutnya bilang begini, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi ketika Yesus bilang akulah terang dunia, terus Yesus bilang begini, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, kata mengikuti aku ini luar biasa nih. Ini kebenaran yang saya bilang, ini yang saya semakin hari saya semakin belajar, saya bilang kita itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan ya. Kita tuh semakin bodoh di hadapan Tuhan ketika kita mulai belajar menggali firman Tuhan itu sendiri gitu kan. Menganalisa ya apapun itu, tapi ketika kita mulai belajar menggali, mencari kebenaran sejati itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa seperti orang bodoh di hadapan Tuhan, dan itu yang saya alami juga. Jadi kata mengikuti itu artinya begini, bergabung bersama Yesus sebagai pelayan, itu yang pertama. Jadi barang siapa yang mengikuti aku, barang siapa yang ikut aku, artinya yang mengikuti Tuhan itu artinya kita bergabung sebagai pelayan. Wow. Saya ketika saya mulai mengerti arti ayat ini yang dalam arti sesungguhnya, jadi kalau kita mengikuti Yesus itu, yang arti yang pertama itu kita bergabung, menyertai Yesus, mengiring Yesus, mengikuti Yesus, itu yang pertama sebagai pelayan. Wow. Jadi artinya ketika kita ikut Yesus itu, ya kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, yang artinya apa? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa lagi, bergabung untuk menemani Yesus. Jadi ketika kita bilang saya ikut Yesus, itu berarti kita bergabung untuk menemani Yesus. Artinya apa? Menjadi sahabat Yesus. Saya ketika mulai mengerti pengertian ini, wow, luar biasa. Ternyata memang kan kita tahu Abraham disebut sahabat Allah kan. Jadi saya semakin mengerti ya, kenapa Abraham itu disebut sahabat Tuhan. Kenapa Abraham itu disebut teman Tuhan gitu. Ternyata memang Abraham itu ikut Tuhan benar-benar. Jadi ketika Abraham ikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dengan tulus, maka Abraham dikasih predikat sahabat Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini juga. Kalau kita bilang saya pengikut Kristus, saya mengikuti Kristus, harusnya kita bergabung di situ sebagai seorang sahabat, selain sebagai seorang pelayan. Nah, menjadi seorang sahabat itu artinya menjadi kawan sekerja Allah.
menjadi kawan sekerja Allah dalam ladangnya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjangkau jiwa-jiwa, mengajarkan banyak orang, memuridkan orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Apa yang Yesus lakukan, itu dia. Kita bersama-sama dengan Tuhan, yang tentunya hari ini Tuhan Yesus sudah di surga. Tapi hari ini saya mau bilang kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi kita menjadi kawan sekerja Allah, bergabung dengan Yesus sebagai kawan sekerja Allah, sebagai sahabat Yesus. Itu pengertian yang buat saya, luar biasa banget ya. Saya sedikit tercengang-cengang gitu dengan pengertian ini. Nih, yang ketiga lebih hebat lagi, yang ketiga. Bergabung sebagai murid. Nah, tapi bukan cuma sekedar murid, Bapak Ibu sekalian. Bergabung sebagai murid dengan tujuan menjadi seperti gurunya. Ini pengertian ini ketika saya baca lagi, pertama, ketika kita ngikut Yesus, kita bergabung sebagai pelayan. Yang kedua, kita bergabung sebagai seorang sahabat. Yang ketiga, kita bergabung sebagai seorang murid. Bukan sekedar murid doang, tapi murid yang goal settingnya itu menjadi seperti gurunya. Ini kan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bilang, saya ikut Yesus, saya mengikuti Yesus, artinya harus ditanamkan di mindset kepala kita, saya ini murid. Saya ini murid, bukan sekedar murid, tapi murid yang ingin menjadi seperti gurunya. Murid yang ingin menjadi seperti gurunya, menjadi seperti Yesus. Nah, kata mengikuti itu artinya seperti itu. Jadi kalau kita bilang, saya pengikut Yesus, kita nggak berhenti dong di kata pelayan, enggak. Kita nggak berhenti di kata sahabat, enggak. Tapi kita terus menjadi seperti Kristus. Itu kan yang selalu diperdengungkan, yang selalu diperbincangkan, yang selalu diperkatakan oleh banyak kita sendiri kan. Ku mau menjadi seperti Yesus, kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ternyata itulah arti kata mengikuti, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita bilang kita ikut Yesus, suka nggak suka, mindset kita, mari tanamkan di otak pikiran kita nih. Oh, saya pelayan. Oh, saya sahabat, bahkan saya murid yang akan menjadi seperti gurunya. Wow, itu luar biasa. Dan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, ketika untuk 3 poin itu tuh, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi murid, itu memang, saya mau bilang begini, itu memang ada harga yang harus kita bayar. Disitulah kita yang disebut kita menyangkal diri kita. Disitulah kita yang disebut memikul salib kita. Disitulah kita baru bisa kita mengikuti Yesus. Sepertinya memang sesuatu hal yang dituntut oleh Tuhan kepada kita. Karena itu kan perkataan Yesus kan. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yes, memang itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita bilang kita mengikuti Yesus, Yesus kan bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dan kalau kita mau ikut dia, mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita harus sangkal diri di situ. Sangkal diri di situ bicara tentang kita melupakan segala keinginan kita melupakan segala kehendak kita melepaskan, bahkan bahasa saya mau bilang begini, kita kan punya free will ya, kita mau punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu kita taruh di bawah kaki Tuhan dan kita serahkan sama Tuhan. Kalau bahasa yang orang yang lain bilang ini, ya udah suka-suka Tuhan lah. Tuhan mau buat apa dalam hidup saya, suka-suka Tuhan, terserah Tuhan. Nah, seperti itu. Itu yang disebut menyangkal diri kita. Jadi, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Sebagai pelayan Tuhan, kita pelayannya Yesus. Sebagai hambanya Yesus, sebagai sahabatnya, kita sahabat Yesus yang benar-benar mengikuti apa yang Yesus katakan. Sebagai seorang murid pun, kita pun sebagai murid Kristus yang benar-benar kita belajar dari Kristus. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bicara memikul salib, ini juga. Kita harus siap menderita. Bahkan siap untuk mati buat Yesus. Dan saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kita udah kasih contoh dan teladan ya. Saya mau bilang begitu. Dia pribadi yang bukan cuma ngomong doang, tapi dia lakukan itu. Ketika dia harus mati di atas kayu salib, buat saya itu ketaatan yang mutlak gitu kan. Dia menderita. Kita tahu kan waktu dia disalib, dicambuk, dipasangin mahkota duri. Kemarin kita sudah bahas kan. Itu penderitaan yang luar biasa. Itu dia menderita bukan karena dosa, Bapak Ibu sekalian. Harus dicatat. Yesus menderita itu bukan karena dosa. Dan kalau hari ini pun kalau kita menderita bukan karena dosa.
Bukan karena dosa-dosa kita, nanti dulu. Itu beda lagi ceritanya. Kalau kita buat salah, kalau kita buat dosa, itu kalau kita dihajar, itu wajar. Tapi penderitaan ini bukan penderitaan ketika kita berbuat dosa, tidak. Tetapi ketika kita menderita apa? Ketika kita ditolak. Karena kita mengikuti Yesus, ditolak oleh keluarga kita, ditolak oleh orang banyak, dikatain aneh, itu menderita kan, seolah-olah kita diasingkan. Ya itu menderita seperti itu, Bapak Ibu, bukan menderita karena kita habis melakukan kejahatan, melakukan dosa. No, tidak seperti itu. Nah itu memang harga yang harus kita bayar kalau kita mengikuti Yesus. Nah, kalimat selanjutnya bilang gini kan, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang luar biasa. Saya mau bilang lagi. Jadi ketika Yesus bilang, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kata berjalan itu, saya mengartikan ini, jalan itu hidup kita ini, perilaku kita. Nah, kegelapan itu apa, Bapak Ibu? Kegelapan itu bicara dosa. Bicara tentang dosa, bicara tentang kekhawatiran, bicara tentang kecemasan, bicara tentang kesusahan hidup kita, bicara tentang kesuraman. Itu bicara tentang kegelapan. Dan hari ini Tuhan Yesus kasih tahu sama kita. Hari ini Yesus kasih tahu sama kita, akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi saya mau bilang begini, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang murid, nah di titik itu, maka kegelapan tidak akan lagi melingkupi hidup kita. Maka dosa tidak akan lagi bisa menjamah kita. Maka kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, apalagi keterikatan, kekelaman itu tidak akan pernah ada lagi dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita orang yang merdeka. Karena kita ada dalam Kristus. Kita tahu kan? Karena kita mengikuti Kristus. Karena kenapa? Yesus itulah sumber terang itu sendiri. Yesus itulah sumber dari cahaya itu sendiri. Jadi kalau kita ikut dia, otomatis saya mau bilang, yaitu dengan catatan itu yang tadi ya, kita harus pikul salib dan sangkal diri. Maka ketika di titik itu, dosakah, kesusahankah, kecemasan, kekhawatiran, apapun itu namanya, saya mau bilang, tidak akan lagi bisa membebani hidup kita. Tidak akan lagi bisa membuat kita jadi patah semangat, putus asa, tidak bisa. Kenapa? Karena sumber terang itu sudah ada dalam hidup kita. Yesus itu sudah tinggal dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ikut dia, Bapak Ibu. Itu luar biasa banget. Jadi pagi ini saya merasa kebenaran firman Tuhan yang saya coba gali ini luar biasa banget. Yesus bilang, akulah terang dunia, barang siapa ikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Ia tidak lagi terikat dengan dosa. Yohanes 12 ayat 46 bilang gini, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, nih, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Tuh, firman Tuhan bilang gini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, percaya itu pistis, pistil, saya nggak jelasin lagi, tapi itu supaya orang jangan tinggal dalam kegelapan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita ikut Yesus, maka kita tidak akan pernah lagi tinggal dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya lagi. Jadi sekali lagi saya mau bilang, Yesus terang dunia, ketika kita ikut dia, ketika kita follow dia, maka kegelapan tidak akan lagi menguasai hidup kita. Dosa tidak lagi menguasai hidup kita, keterikatan, kekhawatiran tidak lagi menguasai hidup kita. Saya mau bilang, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini kabar baik buat saya pribadi ya. Ini kabar baik yang saya mengerti tentang firman ini, luar biasa banget ya. Tapi memang dengan catatan, ketika kita ikut dia, kita harus memikul salib kita dan sangkal diri kita. Memang itu yang harus kita kerjakan, itu bagian kita. Tapi saya mau bilang sebegini, itu sebenarnya ringan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bilang kita mau menyangkal diri kita mau bilang kita mau memikul salib kita, orang bilang berat banget, gak bisa, gak mampu. Sebenarnya bisa. Cuman masalahnya satu, kita mau taat apa enggak? Atau bahasa sederhananya gini, sampai di mana sih kita bilang kita mengasihi Tuhan?
Sampai di mana sih kita bilang kita mau kita takut akan Tuhan? Sampai di mana sih kita bilang kita mencintai Tuhan kita? Sampai di mana? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan kita, kalau kita benar-benar mau taat sama Tuhan kita, saya percaya ketika kita harus sangkal diri, pikul salib, itu hal yang enteng, yang ringan. Karena saya mau bilang begini, firman Tuhan begini, Tuhan itu beri kita kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia karena Dia yang beri kekuatan. Bahkan Paulus juga bilang gini kan, pencobaan-pencobaan kamu alami pencobaan biasa. Bahkan Paulus bilang begini juga, Allah turut bekerja, itu artinya apa? Sebenarnya kita mampu, kita bisa. Cuman masalahnya itu tergantung kepada kita. Yesus hari ini terang dunia. Dia sudah bilang, barang siapa ikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Itu yang luar biasa. Dan kabar baik yang ketiga bilang begini lagi. Bukan cuma sekedar dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Oh, ini luar biasa lagi, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita ikut Tuhan, kita sudah tidak dikuasai dosa lagi, kita sudah tidak dikuasai alam maut lagi, kita sudah tidak dikuasai ketakutan, kecemasan. Bonusnya bilang begini, melainkan ia mempunyai terang hidup. Wow. Jadi kita yang awalnya tinggal dalam kegelapan, kita orang yang harusnya mati, kita harusnya orang yang dimurkai Allah, karena kita mengikuti Yesus yang sebagai terang dunia itu, yang sebagai orang yang berdampak itu. Nah, kita nggak tinggal lagi tuh dalam kegelapan, tapi apa? Kita mempunyai terang hidup. Terang hidup itu artinya gini, kita pribadi nih manusia, mempunyai kehidupan yang bersinar terang, berdampak buat banyak orang sekeliling kita, terutama di keluarga kita. Jadi kalau dulu bahasanya kita brengsek, dulu bahasanya kita suka pukul istri, kasar sama anak, dulu kita suka pemarah. Nah, itu dulu tuh waktu kita hidup dalam kegelapan tuh. Terus kita tahu Yesus terang dunia, terus kita follow dia, ikut dia. Maka kegelapan nggak menguasai kita lagi, dan bukan cuma begitu saja. Kita pribadi menjadi terang, hidup kita menjadi berdampak buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat dimanapun kita berada. Wah, itu kan yang luar biasa. Bahkan tadi waktu saya lagi mandi di kamar mandi, saya tiba-tiba teringat begini, ayat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saya mau bilang begini, kalau dulu Yesus bisa membangkitkan orang mati, kalau dulu Yesus bisa mengusir setan, kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, hari ini saya mau bilang, ketika kita ikut dia, kita nggak tinggal dalam kegelapan, kita punya terang hidup, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kalau dulu Yesus bisa bangkitkan orang mati, saya mau bilang kita pun bisa. Dulu Yesus menyembuhkan orang sakit, kita pun bisa, bahkan lebih besar. Cuman memang pertanyaannya adalah kembali ke diri kita. Kata kuncinya di situ, mengikutinya. Kalau kita benar-benar sungguh mengikutinya, terutama menjadi murid, menjadi seperti Kristus, saya percaya, yakin dan percaya, mukjizat itu masih ada. Supranatural itu masih ada. Dan saya percaya, dan itu bisa kita lakukan. Dan kita juga sering dengar kan, berapa hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat besar itu kan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang luar biasa. Matius 5 ayat 14 bilang begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Yesus pun bilang begini, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ingin saya bilang ini, kita ini terang dunianya Tuhan, terang dunia yang menggantikan Yesus. Artinya gitu, Yesus sudah di surga dan hari ini kita yang ada di dunia ini harusnya kita yang menjadi terang dunia. Yesus itu bilang langsung loh, bukan bilang Yesus langsung memposisikan kita, kamu terang dunia. Jadi itu mutlak tuh. Jadi memang Yesus sudah bilang kamu terang dunia, tapi dengan catatan sekali lagi bagaimana kita percaya sama dia, mengikuti dia dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebenaran ini kebenaran yang luar biasa bicara tentang Yesus terang dunia. Jadi kesimpulannya saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya Yesus adalah terang dunia. Yesus menerangi seluruh kehidupan kita. Kita nggak akan tinggal lagi dalam kegelapan.
kita nggak akan tinggal lagi dalam dosa, kita nggak akan tinggal lagi dalam kecemasan, kita nggak akan tinggal lagi dalam kekhawatiran, keterikatan, nggak. Karena Yesus yang sudah menerangi hidup kita. Dan orang yang diterangi Yesus, kita nih, yang sudah diterangi Yesus, karena kita follow Yesus, karena kita ikut Yesus, maka kita pun akan menjadi terang dunia selanjutnya. Kita menjadi terang hidup tadi yang Tuhan Yesus bilang. Yang artinya kehidupan kita membawa dampak, kehidupan kita menjadi berkat banyak orang, kehidupan kita membawa solusi bagi banyak orang, bukan membawa masalah. Kehidupan kita menjadi apa? Menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Oh, dia orang Kristen yang beda ya. Sejak dia bertobat, sejak dia terima Yesus, sejak dia percaya Yesus, dia berubah loh hidupnya. Kenapa? Ya memang karena kita sudah diterangi Tuhan, karena kita mengikuti Tuhan, akhirnya kita menjadi terang itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran ini buat saya sungguh luar biasa. Memang mungkin saya terbatas dalam hal membagikan hal ini, tapi saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah kita, berbahagialah kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dan saya mau bilang di akhir pernyataan saya bilang gini, mari kita tetap setia, mari kita tetap percaya, mari ketika kita bilang kita sudah mengambil komitmen, aku mau ikut Yesus, aku mau mengiring Yesus, mari kita menetapkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika saya mau ikut Yesus, saya adalah pelayan Yesus. Saya adalah hamba Yesus. Saya adalah rekan kerja Yesus. Dan saya adalah murid Yesus yang harus menjadi seperti Yesus. Maka saya percaya, kehidupan kita dalam dunia ini, kita akan menjadi berkat, menjadi solusi bagi banyak orang, dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan, dan disitulah saya percaya akan banyak jiwa-jiwa datang, akan banyak jiwa-jiwa kita menangkan, tanpa kita harus, maksudnya gini, nggak usah yang pakai yang aneh-aneh, nggak, cukup perlihatkan kehidupan kita sehari-hari, lewat perkataan kita, lewat cara kita bertindak, lewat cara kita berpikir, karena itulah makna arti terang dunia itu tadi sendiri. Oke, saya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Hamba selesai berbicara, hamba terbatas Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian lebih lagi buat hamba secara pribadi maupun buat jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan beri pengertian buat kami sehingga betul-betul firman ini termeterai di hidup kami ya Bapak. Bahkan bukan cuma sekedar kami mengerti, memahami Tuhan firman ini, Tuhan, tapi kami boleh menjadikan firman ini sebagai landasan kehidupan kami, Tuhan, sehingga betul-betul kehidupan kami menjadi terang dunia, Tuhan, menjadi terang hidup, sehingga kehidupan kami benar-benar berdampak, membawa solusi bagi banyak orang, menjadi sumber jawaban bagi banyak orang, karena ada Engkau dalam hidup kami. Karena ada terang Kristus dalam hidup kami yang menerangi hidup kami, dan kami pun menerangi kehidupan banyak orang ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami terus berjalan, mampukan kami terus mengikuti Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, sehingga semakin hari kami semakin menjadi seperti Kristus, semakin hari kami semakin menjadi serupa dan segambar Kristus. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami seperti Kristus ya Tuhan. Dan ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami yang kalau mungkin selama ini kami tidak tepat sasaran ya Tuhan. Dan biar melalui firman yang pagi ini kami dengar, kami boleh terima, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian bagimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Saya kembalikan kepada Ibu Indri.